Selamat pagi untuk semua yang ada di Zoom dan juga yang di sender, Oma Alif, Aunty Lina, Om Konyet, Kakak Pagi, Cik, pagi semua. Opa Jeffrey, dan juga PT Clea. Jadi, selamat pagi, Tin. ya Opa, pada pagi hari ini, Pagi, Tin. ya Uncle Alex, di pagi hari ini kita hanya melanjutkan apa yang sudah kita bahas kemarin, di mana yang kemarin kita sampai di bagian 1 dan bagian 2. Kita sudah tidak mau lagi ke situ, tapi kita langsung masuk sedikit itu kepada bagian ketiga. 1, 2, Oke. Sudah bisa lihat ya share screen, dia punya warna putih. Ini share screen masih kosong. Bisa lihat? Ya, bisa itu. Oke. Jadi waktu di bagian 1 ini kekecilan. Bagian 1. Waktu di bagian 1 yang kita pelajari bahwa di situ kita membuktikan bumi itu ini kecil semua. Bumi itu sama dengan yang ikut tadi malam, Kak Chen. Bumi sama dengan apa, Kak? Mesir. Ya, betul. Mantap. Iya, Kak Chen punya cara. Masih lagi keren jelas, Kak. Masih bumi sama dengan Mesir. Lalu apa bukti-bukti bahwa bumi itu sama dengan Mesir? Oma Alin atau Aunty Lina? Selamat pagi. Yang kemarin itu Oma Alin. Yang dari utara. Iya, itu yang ketiga. Yang pertama apa tadi Oma yang waktu tadi malam? Mesir sama dengan South. Oke, Mesir sama dengan South. Yang Kak Chen mau bantu Oma, yang kemarin itu yang kita kasih buat juga sama bumi sama dengan Mesir. Dia punya kesimpulan. Kak Chen? Kalau itu Ya bisa dengar jelas Kak sekarang. Gimana Kak? mau bumi sama dengan Mesir, masih tentang itu, Tin. Tentang apa? Yang tadi malam pokoknya Kak, yang tuh ada kesimpulan itu waktu yang terakhir. Yang kita ingat kesimpulannya bilang siapa? Adam, Raja Bumi, Raja Mesir. Raja Eden, sorry. Ini kita di bagian kedua juga ada, ini langsung di bagian kedua. Gimana? Apakah Kak masih ingat? Yang pertama itu sama-sama kita kasih Kak Chen. Emak, Kak Chen bisa dengar emak bilang? Apa ya? Ada suara tapi nggak jelas. Tempat persembunyian, Chen. Oh iya, Mak. Oh iya, betul. Bagian pertama. Tempat persembunyian kan? Dimana ini yang bersembunyi siapa, Mak? Adam dan Hawa. Nah, Adam dan Hawa. Ini yang satu. Kedua apa, Mak? Rajanya dan setan. Nah ini Kak Chen masih ingat dan Oma Alin, Raja Bumi dan Raja Mesir, Raja Setan kan yang tadi malam kita sudah pelajari. Ketiga, Tuhan datang di atas awan.
Ijat dan Tuhan, bumi. awan ke Ijat dan ke bumi. DP ayat di mana Mak? Dua ini buktinya. Itu di Betul. Yesaya ya. Ini ke bumi. Yesaya 19 ayat 1 sama Matius 24 ayat 30. Betul, mantap. Udah balik buku Mak. Mak udah balik buku. Oh, oke. Kira Mak soal saya. 19 ayat 1 dan juga di buku 24 Matius 24 ayat 30. Oke. Jatuh dia punya mouse. Diingatkan dari mouse. Putar. Iya. Ini positif, ini negatif. Oke. Kita lihat lagi apa yang mau dikasih share dia punya bagian. Lalu ini kalau ini sudah digabungan dari bagian 1 dan bagian 2, lalu di bagian 2-nya di situ kita pelajari bahwa ada setan kan di buku Yesaya Emak dan juga Kakak Cian dan Oma Alin yang ikut dan Angelina di 14-15 itu setan mau naik ke atas. Atasnya di mana Kak? Utara. Ya, Utara. utara. Nah, setan mau naik ke atas, tapi apakah tercapai Kak? Tidak. Tidak itu. Malahan dia, karena tidak tercapai dia malahan kemana? Oma Alin. Ke lubang ke kesah. Dibuang ke lubang kan? Lubang dia bahasa Inggris the pit. Dan the pit yang kita sudah establish tadi malam sama dengan apa? Bumi. Bumi. Dan ini waktu setan dibuang ke bumi itu dunia belum dijadikan kan? Dunia belum dijadikan. Tapi arti dari setan dibuang ke bumi itu karena kenapa apa dia punya arti setan dibuang ke bumi itu? Ada yang mau coba? Karena bumi yang terima dia. Nah, karena bumi yang terima setan. Dan bukti mereka terima setan apa, Oma? Mereka makan, minum, makan buah. Betul. Apakah Oma setuju jika kita sebut bahwa ada mereka mempercayai apa yang setan bilang, Oma? Dan bilang dengan dia punya bukti mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Oke. Nah, itu tentang Yesaya 14 ayat 15 di bagian kedua. Lalu yang kita pelajari kemarin dari cerita Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sudah dapat ya. Abednego
mereka sama-sama awalnya mereka sama-sama tidak mau diapa di chapter 1. Ini kita singkatnya, sama-sama mereka di SMA waktu di chapter 1 mereka tidak mau apa? Yang kita Makanan raja. Mereka tidak mau makan makanan raja, dan kalau di akhir zaman itu sama dengan apa? Ini kita bilang yang mencemarkan tubuh kan? Mencemarkan tubuh. Dan itu kan yang sama-sama mencemarkan tubuh di akhir zaman itu diberi nama apa? Uma Alin? Nasi. Okay. Kalau akhir zaman. Ya. Di akhir zaman. Dan kita sudah buktikan bahwa Daniel ini dia hidup sampai zaman siapa, Oma? Cyrus ya? Iya, betul. Sampai zaman Cyrus. Dan Cyrus sama dengan siapa, Oma? Tuhan Yesus. Dia punya ayat tadi malam di buku Yesaya juga. Ada yang ingat? Yesaya berapa? 44. Ayat? 27. Yesaya 44 ayat 27 dan 28. Oke, mantap Oma. Berarti kita juga lihat di cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, kita lihat kasih singkat aja ya. Hidup hidup sampai kedatangan Tuhan. Karena kenapa, Oma? Waktu itu tadi malam. Karena Daniel sama dengan kedatangan Kristus. Hidup sampai kedatangan Kristus. Oma, apakah Oma ingat waktu di dapur perapian? Dapur perapian sama dengan apa, Oma? Izin bantu Oma. Ijab kan? Di Iya. 11 ayat 4. Dan bukankah di dapur api itu awalnya ada hanya 3, Oma? Lalu? Betul. Awalnya hanya ada 3. Lalu apakah tetap 3 terus atau ada yang bertambah, Oma? Ada tambah 1. Nah, tambah 1. Dan ini 1 ini adalah siapa, Oma? Tuhan Yesus. Itu dia. Son of Man. Jadi Tuhan Yesus dalam arti cerita ini, Tuhan Yesus turun kan, hadir di tengah-tengah mereka, dan oleh karena itu kita sebut bahwa mereka ini hidup sampai kedatangan Tuhan. Dan Daniel pun hidup sampai kedatangan Tuhan kan, karena dia sampai di zaman Cyrus, dan Cyrus itu sama dengan Kristus dari cerita yang tadi malam. Artinya syarat, artinya mereka hidup sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Dan di akhir zaman yang hidup sampai kedatangan Tuhan siapa? 144. Yang hidup sampai kedatangan Tuhan adalah 144. Dan syarat untuk jadi 144.000, dia punya langkah awal harus apa, Oma? Berdasarkan cerita ini. Disembunyikan ya. Dari cerita ini, Oma, dari waktu pas di Sadrak, Mesak, Abednego, coba, Oma. Tidak menerima vaksin. Mantap. Itu tadi juga ada dari Antilina ya di belakang. Syarat jadi 144.000 tidak mencemarkan diri mereka yaitu tidak menggunakan vaccination. Lalu
Nih, kita lihat lagi apa yang diringkaskan. Ini yang paling terakhir. Kalau ada pertanyaan, kalau saya sudah terlanjur di file, apa dia punya solusi? Yan ang mga kata. Apa, Oma? Yan ang mga. Nama atau kita sini ya. Karena ada dia bilang Tuhan mau cleansing saya asalkan saya mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan salah satunya ini kan yang membuat kasih keluar kita punya toksitas, racun-racun yang di dalam tubuh. Ini dia, supaya kita tidak lagi jadi evil. Oke, inilah bagian kedua yang bisa Itin ringkaskan. Dan sekarang kita mau masuk ke bagian ketiga dari kita punya review. Oke, di bagian mau balik lagi ke atas, mau ada kesimpulan aja ke atas. boleh. Lagi yang di dapur api itu sih. Jadi coba baca ya, Sadrak Mesak Abednego ya. Hidup sampai kedatangan Tuhan kan. Itu kesimpulan kan. Nah itu kan akibatnya toh, sebabnya, penyebabnya karena waktu di dapur api ya. Bukan, ini yang awalnya dari ini cerita ini. Bagaimana kalau ini bagaimana ya? Ini memang mungkin sudah dipelajari dengan angka, tapi kita lihat karena mereka nggak mau sembah patung gitu. Boleh. Boleh ya. Kalau mau kasih tambahan not. Jadi bukan karena. Oh iya betul, boleh juga di sini kan apakah Kokore boleh, makasih Kokore. Di Daniel ini boleh. Di Daniel ini apakah juga Daniel sama-sama tidak mau sembah Raja Darius dah? Dia punya patung itu dan Kokore. Kalau Daniel nggak mau berdoa, mau berdoa sama raja atau nggak mau berhenti berdoa sama Tuhan. Kalau Sadrak Mesak Abednego mereka punya alasan masuk ke dapur api karena nggak mau sembah. Karena yang Daniel nggak ada waktu itu. Karena iya, Daniel di cerita yang lain kan, di waktu perintah tidak boleh berdoa, Daniel malah berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau yang di dapur api itu kan, artinya kalau dia malah berdoa kepada Tuhan, itu sama dengan Daniel menunjukkan dia lebih pilih sembah Tuhan. Betul. Tapi yang Kokore maksudnya yang Sadrak Mesak. Bikin sama kan cerita ini, dia punya sama-sama kedatangan Tuhan. Jadi ini kita kasih tambah sedikit. Jadi karenanya itu kalau menurut kita lebih cocok waktu mereka nggak mau sembah, baru mereka masuk dapur api. Baru di dapur api itu Tuhan Yesus datang sama mereka. Jadi cuma menambahkan penyebabnya aja. Kalau memang kita sudah ingat semua kan cerita. Mereka tidak mau sembah patung Kokore. Image of the image of gold kan. Iya. Image of gold yang dibuat oleh Raja Belsasar. Nebukadnezar, sorry. Lalu kalau ini Daniel dia tidak mau kalau nggak berdoa. Tidak mau kalau tidak mau bersembah, menyembah Tuhan. Menyembah. Daniel dia tidak mau kalau tidak menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang benar. Oleh karena itu, karena dia tetap pilih menyembah Tuhan yang benar, hasilnya dia masuk ke mana Kokore? Nah, lubang singa kan? Kalau lubang itu tadi malam sama dengan apa? Bumi itu Mesir. Dia bilang singa sama dengan lubang sama dengan depit. Depit itu sama dengan bumi. Lalu bumi itu dia punya raja siapa Kokore? Setan. Rajanya, ya Raja Setan. Dia raja apa? Kalau bumi, bumi sama dengan Egypt juga toh? Oh iya. Artinya dia raja. Mesir. Rajanya Egypt sama dengan apa Kokore? Egypt. South. DPR matanya betul, selatan. Artinya rajanya raja selatan kan? Oh iya, okay. Raja selatan. Lalu kalau lubang, kalau singa dilambangkan sebagai kerajaan apa?
yang bagi kerajaan Babylon. Dan Babylon itu kalau di buku Yeremia adalah Aramalataim apa? Utara. Artinya di sini dia punya raja utara. Artinya di dalam kita lihat, pastikan lagi. Artinya di dalam selatan yaitu di bumi kan ada utara, dan buktinya kita punya bumi kan, bumi itu terang sudah buktikan selatan, dan bumi apakah ada raja selatan dan utara, dan ini ada karena ada setan di bumi. Betul? Apakah setuju? Karena ada dia sehingga ada ini. Dan ini semua yang bukan yang asli ya. Tapi yang mau tiru yang asli yaitu setan. Oke, terima kasih Kak Rey melengkapi. Lalu sekarang sudah ya, ini bagian keduanya sudah diperlengkap oleh Kak Rey. Kita yang balik lagi sedikit, ada yang kita miss yang pengertian yang bumi Mesir itu kita selatan, boleh nggak lama? Boleh. Hasilnya lubang singa. Hasilnya lubang bumi. Lihat, boleh dapat tulis. Selatan. Singa. Lubang. Oke, sekarang kita lanjut kepada bagian ketiga. Di mana di bagian ketiga Kalau ini, ini ya, kayaknya yang bahasa di bagian terakhir itu kayaknya maksudnya di sini kan bilang, dan syarat jadi 144 tidak mencemarkan diri mereka atau tidak menggunakan vaksinasi. Terus dibilang kalau saya sudah terlanjur defile bukan saya harus enema atau detox. Kayaknya kalau seolah-olah gini kan, ini kan orang sudah kekabaran sebelum pemaksaan vaksinasi kan. Iya. Artinya kalau ini dibilang kalau saya sudah terlanjur vaksinasi enema. Bukan, ini defile, ini bukan sudah divaksinasi, bukankah defile itu dengan waktu itu orang masih makan makanan, iya begitu. Teratur, orang punya jam makan, masih itu kan yang membuat orang punya tubuh kan najis. Ini defile-nya bukan secara divaksinasi, tak, Oma? Bukan spesifik vaksinasinya. Ya, boleh ini. Oh iya, oke. Kalau itu, iya. Bukan, mau bilang apa ya, supaya di sini defile bukan secara divaksinasi, boleh orang bilang. Kalau saya, ya, secara. Bukan menerima vaksin saja, bukan menerima vaksinasi. Oke, terima kasih. Bukan Semua dalam segala segi spiritual dan literal. Makanan salah, semua polusi. Betul. Rambutnya Sariani kan. Oke, terima kasih Oma. Sekarang kita ke bawah ya, supaya DP bagian ketiga tidak putus. Bagian ketiganya adalah, ini sudah masuk akhirnya, di mana ini ada pertanyaan waktu itu. Ini pertanyaan closing, bahwa apakah Tuhan Yesus akan selamatkan kita. Apakah Tuhan Yesus akan selamatkan kita? Jawabannya, mari kita lihat dia punya ayat-ayatnya. Maksudnya, apakah Tuhan Yesus akan selamatkan kita?
Ya, ini pertanyaan Oma yang akan dijawab dari Selamatkan kita dari apa maksudnya? Oma nanti bisa tahu dia punya jawaban pas lihat ayat-ayat ini ya Oma. Nanti Oma yang jawab. Oke Oma? Boleh? Oke. Dari buku Roma yang kita kutip. Jadi ini buku Roma 10 ayat 15 dan 14. Di situ mengenai tentang, kita sudah tidak ketik lagi ya, dia punya ayat, bagaimana mereka bisa mengajar sedangkan yang mereka ajar bukan yang Tuhan kirim. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang Tuhan kirim karena tidak pernah dikirim. Sehingga mereka tidak bisa percaya apa-apa karena tidak pernah dengar apa-apa. Ini tentang isi ayat ini. Dan ini tidak ditekankan, tapi yang paling ditekankan ini ayat ini ya. Di buku Roma 10 ayat 13, di mana barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi, apa Oma syarat untuk bisa diselamatkan, Oma? Panggil nama Tuhan. Selamatkan adalah saya memanggil nama Tuhan. Dan pertanyaannya untuk kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah saya memanggil nama Tuhan? Itu dia pertanyaannya yang harus kita tanya kepada kita punya diri masing-masingnya. dan karena yang memanggil nama Tuhanlah yang akan diselamatkan. Dan oleh karena itu pertanyaan selanjutnya, apakah juga di sini Oma ingat ayat tentang juga yang memanggil nama Tuhan Oma? Di buku Matius ayatnya. Oh, yang Matius 7:22. Oke. Mantap Antilina. Di Matius 7 ayat 21 ini kita kasih warna hitam dulu yang ini karena belum ke situ ya. Di sini orang ada yang berseru kayak memanggil Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. Padahal di atas tadi bilang yang memanggil Tuhan yang akan diselamatkan. Nah, kita baca habis ya ayatnya. Artinya tidak cukup kan kalau hanya memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Dan pertanyaannya, lalu apa yang membuat menjadi cukup? Masih di ayat yang sama ya, tapi kita buka dia punya warna putih itu jadi warna kembali netral. Di Matius 7 ayat 21. Boleh Oma terusin apa dia yang membuat bisa menjadi cukup, Oma? Yang melakukan kehendak Bapa. Oke, mantap. Artinya yang membuat cukup ketika saya panggil nama Tuhan dan saya melakukan kehendak Bapa yang di surga. Betul? Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa itu kehendak Bapa kan? Apa itu kehendak Bapa ya? Ada yang ingat dia punya ayat di mana? Dari saudara-saudara yang di Zoom? Yang pengudusan itu sih. Di mana itu ayatnya? Opa Jeffrey mau coba? 3, Tin. Cuma dapat dengar dia punya 3, Anti. 3. Apa? 1 Tesalonika 4 ayat 3. Mantap. Betul. 1 Tesalonika 4 ayat 3 ya, Opa Jeffrey. Ayat tentang kehendak Bapa, di mana kehendak Bapa itu dibilang di sini adalah, ini kita sudah garis bawahi, the will of God, yaitu kehendak Bapa adalah sanctification atau pengudusan.
Jadi kehendak Bapa kecil banget. Kehendak Bapa adalah sanctification. Rusak. Oke. Lalu pertanyaan, kesimpulannya artinya orang berdasarkan sejauh ini ya. Ada yang mau coba? Antilina? Orang yang menyebut nama Tuhan tadi ya, Tin? Ya. Mulai dari situ. Boleh. Orang yang menyebut nama Tuhan. Orang yang menyebut nama Tuhan harus melakukan kehendak Bapa, yaitu menguduskan diri mereka atau menyucikan diri mereka. Begitu, Tin? Kehendak Bapa. Orang yang panggil nama Tuhan harus melakukan kehendak Bapa, yaitu disanctify kan atau disanctification lah, dikuduskan. Okay. Harus dikuduskan. Kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, dikuduskan. Dan Bartu selanjutnya apa? Anti? Maka akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, disanctify dalam hal apa? Maka M-nya. Makan. Makasih Uma. Ya. Disanctify atau disanctification dalam hal apa? Ayatnya ada yang tahu? Kita butuh 1:22. Apa? 1 Peter 1:22. Oke. Kalau dari buku John, Om Asma pergi John berapa? Kalau John ya, kalau John 17 ayat 17 juga boleh. Ya. Ya. John 17 ayat 17. Mantap. Ini dibilang saya dikuduskan melalui kebenaran kan? Enggak, standby. True, die truth kan? Dikuduskan di kebenaran. Artinya Om Alex, saya bisa diselamatkan kalau saya memanggil nama Tuhan. Dan apa Om Alex? Ini kita bawa terus. Dan dikuduskan ya, dikuduskan dengan kebenaran. Dari tadi yang sebelumnya itu melakukan dulu kan, melakukan ya, kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa yaitu saya dibenarkan, selamatkan, dikuduskan gitu ya. Saya dikuduskan dalam kebenaran. Nah, ini dia kan ringkasan dari ayat yang kita sudah lalui bersama-sama. Nah. Dan saya bisa dibenarkan, dan kebenarannya kalau saya apakan, dan saya bisa pertanyaan selanjutnya, dibenarkan dalam kebenaran kalau saya apa? Kita ke buku Matius 7, masih disambungnya. Matius 7 ayat 24. Uncle Alex, kalau baca ayat ini, lalu dikonekkan dengan pertanyaan ini, saya bisa dibenarkan dalam kebenaran kalau saya apa, Om Alex? Saya dengar ya. Dan duet. Mantap. Jadi saya dengar yang benar,
Dan saya melakukan yang benar, kan? Benar itu. Saya dengar yang benar dan melakukan yang benar. Dan ini adalah golongan orang yang wise, kan? Right, ya. Oke. Artinya yang wise lah yang akan diselamatkan. Apakah Uncle Alex setuju? Akan diselamatkan. Berdasarkan ayat-ayat ini ya setuju. Oke. Lalu kesimpulannya artinya karena panggil kesimpulannya artinya yang panggil nama Tuhan dan melakukan yang benar, di mana melakukan yang benar itu adalah kehendak Bapa. Dan kalau saya melakukan yang benar, maka saya akan disanctify dalam kebenaran. Ini dia punya cerita. Nah, lalu artinya Tuhan Yesus akan selamatkan saya jika saya berada di mana? Konyet. Artinya Dalam kebenaran. mantap. Dan artinya Tuhan Yesus akan selamatkan saya jika saya di dalam kebenaran dan kebenaran itu saya hidupkan, kan Om Konyet? Oh iya, betul. Ya. Dan saya hidupkan. Saya hidupkan. Nah. Dan ini kita tanyakan kepada kita punya diri masing-masing ya. Apakah saya melakukan apa yang benar dan saya memanggil nama Tuhan? Ini kita tanya masing-masingnya kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya ini memanggil nama Tuhan dan saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Itu yang kita tanya. Nah, sudahlah. Kita tanya pribadi ya. Karena kalau saya tidak tahu saya melakukan yang benar, itu saya tidak bisa buktikan saya melakukan yang benar, itu nanti kita akan bilang yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Oleh karena itu penting sekali untuk kita yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Ini kalau tidak kita tanya kepada Tuhan. Kalau kita tidak tanya kepada Tuhan, nanti kita anggap kebenaran itu salah dan salah itu benar. Oleh karena itu penting sekali untuk kita tanya Tuhan, apakah saya melakukan apa yang benar dan saya memanggil nama Tuhan? Nah, lalu artinya penting sekali untuk kita atau saya pribadi dan juga saudara-saudara di Zoom penting sekali untuk yang buku Matius 7:24 tadi bilang, kita dengar yang benar yang kan, lalu kita melakukan yang benar dan ini tanpa kita tunjukkan ayatnya, apakah juga motif juga kan kita harus benar motif, kita harus benar. Dan orang-orang yang melakukan ini tiga ini itu yang melakukan maksudnya itu Roh Kudus yang menggerakkan, dia punya
hati sehingga dia melakukan ini semua. Dan itu adalah keselamatan kita. Kalau kita melakukan ini ya. Bilang kalau dalam bahasa Inggris, that's your salvation. That your salvation boleh dikira. Dan kalau saya berseru untuk minta tolong kepada Tuhan, Tuhan akan selamatkan saya dari setan yang berusaha membuat saya jatuh. Nggak dapat lihat karena ketutupan. Berusaha membuat saya jatuh. Kalau sudah ada janji Tuhan, kalau saya minta, pasti Tuhan akan tolong saya. Artinya tidak ada alasan untuk kita jatuhkan. Dan kalau kita jatuh, artinya itu karena kita punya pilihan yang kita gunakan dalam hal yang salah. Lalu kita ke buku Ibrani, di mana di buku Ibrani ini ayat yang familiar juga kan, bahwa kalau saya harus bisa discern good and evil. Saya harus bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang baik dan mana yang jahat. Dan saya akan bisa tahu ini mana yang baik dan mana yang jahat kalau saya lihat dia punya kebenaran kan, yang benar seperti yang tadi. Kalau yang benar itu saya melakukan sanctify seperti ayat-ayat tadi gitu yang di atas. Karena kenapa juga selain itu kita penting untuk discern good and evil, karena bukankah harus ada yang mengenapi bahwa akan ada yang tinggalkan kebenaran. Ya toh, harus ada yang meninggalkan kebenaran. Dan kalau saya lihat seperti itu, kalau saya bisa bedakan good and evil, pasti saya tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang tinggalkan kebenaran. Dan orang-orang yang tinggalkan kebenaran, dia punya ciri-ciri itu, ini reasonnya yang kemarin waktu itu, ciri-cirinya itu adalah orang yang tidak cinta kebenaran dan hanya ikut-ikut rame. Dan yang ketiga itu tiba-tiba untuk pilih tidak lagi dalam kebenaran, walaupun saya tidak tahu dia punya alasan apa. Ini yang di orang itu ya. Nah, lalu yang kemarin juga, kalau saya mau orang lain itu selamat, bukan berarti kita punya mahkota itu dirampas oleh orang, tapi kita bantu orang itu untuk bisa cari dia punya mahkota sendiri tanpa harus merampas kita punya mahkota. Artinya ini kita tidak selfish karena kita pun mau bantu dia, dan bukan berarti dia mau rampas kita punya mahkota, tapi kita bantu dia cari. Ini. Lalu ini sudah masuk di alasan-alasan dan juga reason, dan bahkan juga perenungan-perenungan terakhir ya waktu itu. Di mana intinya kalau ada yang begini, tinggalkan kebenaran, kita punya patokan segalanya adalah law and testimony. Kalau saya lihat orang-orang seperti di atas yang tinggalkan kebenaran, apakah dia tinggalkan kebenaran berdasarkan law and testimony? Jika tidak, saya tetap pertahankan apa yang saya buktikan melalui law and testimony. Atau kalau di luar law and testimony, saya tidak bisa terima dia. Tapi harus berdasarkan patokan law and testimony. Nah, ini ya. Ini juga yang apa itu kemarin dibilang di Zoom, penting sekali dia punya perenungan
Ini kita juga ada take note, ambil dia punya catatan bahwa dimana kalau lagi ditanya bagaimana kabar, lalu sedang berjuang itu kan, ini waktu ada yang tanya kalau nggak salah, dan kalau bilang sedang berjuang artinya saya harus sungguh-sungguh dan rela meninggalkan yang salah dan mau melakukan apa yang benar, maka kamu akan diselamatkan, dan itulah yang dibenarkan di mata Tuhan. Karena mau jujur kan, jujur, karena orang-orang yang jujur lah yang akan diselamatkan Tuhan, karena sudah tidak mau play games lagi, play games, ya, bermain-main lagi, sudah sungguh-sungguh. Dan yang paling terakhir yang diingatkan bahwa ini kita apa sih guna kita belajar sehari-hari, setiap hari di daily Bible study ataupun di review ataupun di mana saja kita belajar sendiri, ya, itu gunanya untuk supaya kita bisa tahu yang benar dan yang salah, supaya kita tidak terpengaruh orang buat apa, karena kita sudah tahu kita punya patokan, yaitu law and testimony. Dan ini kita punya buat motivasi buat kita sendiri bahwa kita jangan bosan untuk belajar setiap hari. Setiap hari belajar, baru jam begini semua belajar lagi. Jangan kita bosan untuk belajar, karena belajar itu adalah kita punya kebahagiaan yang terbesar. Jadi inilah kita punya bagian ketiga, cuma mengingatkan kita semua untuk supaya kita bisa terus di narrow path ini tanpa harus ada keraguan, karena Tuhan sudah janjikan bahwa kita bisa diselamatkan kalau kita mau dengar yang benar, mau melakukan yang benar, motivasi kita benar, selalu mau jujur, dan sudah tidak mau bermain-main lagi, play games, dan tetap semangat sampai akhir untuk belajar firman Tuhan, agar supaya kita bisa lihat dengan jelas mana yang salah dan mana yang benar. Bagaimana saudara-saudara? Ini kita punya review pada pagi hari ini yang tentang DBS kemarin. Apakah saudara-saudara bisa ikuti? Jelas. Terima kasih Itin. Puji Tuhan. Terima kasih Itin. Sudah bisa mengerti, ini belum akhir ya, karena masih akan dilanjutkan oleh oke. Oke, enggak apa. Oke, jadi itulah kita punya review pada pagi hari ini. Melanjutkan bagian ketiga. Kalau saudara-saudara bisa mengerti. Boleh, ada gitu yang mau tanya? Boleh, Kak Rey. Silakan. Boleh balik lagi. Ada tadi yang kita nggak dapat. Yang penting tidak rampas mahkota itu, kita ada miss di situ. Ya, betul. Itu kata-kata. Menjelaskan sambil kita ketik lagi dia punya penjelasan. Oke. Yang penting saya tidak rampas mahkotanya. Tidak dirampas. Oh, dirampas. Tidak mahkotanya. dirampas. Berarti orang lain rampas ya. Maksudnya dengan ini kata-kata ini, saya seperti yang tadi, bukan cuma musik panas sampai duduk yang waktu itu, tapi saya bantu orang itu untuk bisa cari dia punya mahkota sendiri tanpa harus merampas saya punya mahkota. Ini juga kan apa itu kayak rupa lambang-lambang seperti tempat duduk yang waktu itu kan, saya tidak diambil dia punya tempat duduk. Penjelasan sebelum ini apa ya? Ada penjelasan lain atau langsung? Iya, langsung ke sini. Gimana ini tentang orang-orang yang tinggalkan kebenaran ini, artinya dia punya mahkota dirampas oleh orang lain, karena setiap ada yang pergi ada yang datang, tuh Mice. Nah, itu. Karena orang-orang yang tinggalkan kebenaran ini, dia tidak cinta kebenaran, cuma ikut-ikut rame. Dan dia itu, yang terakhir yang waktu itu di Daily Bible Study, dibilang bahwa dia itu tiba-tiba dia mau pilih untuk tidak lagi dalam kebenaran. Walaupun dia tidak tahu dia punya alasan untuk tidak lagi dalam kebenaran itu apa. Itu yang... Belum catat orang-orang yang tinggalkan kebenaran. Jadi ini orang-orang yang tinggalkan kebenaran, ini pertanyaan atau penjelasan? Ini waktu itu ada yang bertanya, lalu dijelaskan dia punya ciri-ciri orang yang ciri-ciri orang yang tinggalkan kebenaran. Ciri-ciri
orang yang tinggalkan kebenaran. Itu Kekeri. Tidak cinta kebenaran, ya pasti itu ya. Iya. Tidak cinta, tidak cinta. Tapi kalau yang nomor 3 itu tiba-tiba untuk pilih tidak lagi dengan kebenaran. Iya. Itu kan dia nggak tahu di alasan dia keluar. Dia tidak mencintai atau bukan. Ada juga golongan ini nama. Golongan yang tapi yang dibilang di sini dia pun juga tidak tahu dia punya alasan kalau sekalipun dia yang ternyata itu nggak berdasarkan law and testimony. Kalau kita tahu kan feeling of bitterness kan. Yang of bitterness. Jadi saya harus tanya kepada Tuhannya sendiri masing-masing, Tuhan apakah saya cinta kebenaran ini atau Tuhan saya cuma ikut-ikut rame atau benar-benar cinta gitu. Dan jangan sampai saya keluar dalam kebenaran dengan saya tidak tahu alasannya. Lebih parah tuh Wice. Keluar kena tarik. Tahu kita keluar karena siapa? Pasti itu cuma karena lihat orang pindah di sebelah, oh kita mau ke sebelah gitu. Karena dia punya patokan bukan sama yang di bawah ya, bukan law and testimony itu. Tapi dia punya patokan cuma lihat orang lebih banyak di sana, kita mau ke sana, kita semua sendiri gitu. Itu yang diingatkan waktu di Daily Bible Studies yang supaya tetap panas, jangan undur untuk tetap maju terus ya. Sudah Kekeri? Sudah. Oke, jadi itu pertanyaan yang dia punya kesimpulan pertanyaan itu di patokan law and testimony ya. Kekeri. Kita punya patokan adalah law and testimony. Di mana itu DPR Kekeri? Bisa 820 ya. Mantap. Oke. Terima kasih Kekeri. Sudah tuh Kekeri? Sejauh ini sih sudah, tinggal licin-licin lagi. Oke. Punya benang merahnya sambung-sambung. Selamat menyambung benang-benang merah. Tertanam di kepala. Oke. Puji Tuhan kita sudah bisa review pelajaran dari Bible Studies yang kemarin dan bisa berakhir dengan baik. Dan jika sudah bisa mengerti semuanya, kita mau nyanyi lagu tutup ya. Nyanyi lagu tutup.